Selamat pagi, siang, sore, dan malam Subbreaker semua. Gimana nih keadaannya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Selamat datang di channel Kaum Review. Pada video kali ini, Kaum Review akan memberikan kalian lanjutan tentang video hero kita yang hebat, yaitu hero yang doyan tidur. Ya, jadi kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya. Jangan sampai di skip, karena nanti kalian nggak tahu cerita serunya gimana. Oke, daripada panjang lebar, mending kita mulai aja. Dan jangan lupa siapkan dulu nih kopi kalian dan bakar rokok kalian. Mari kita mulai. Eits, tunggu dulu. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Dan pastiin aktifin loncengnya supaya kalian tahu update terbaru, video terbaru, dan semua yang baru-baru dari channel ini. Jadi jangan lupa aktifin loncengnya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman lorang ya. Oke deh, langsung aja. Let's go. Tim Party sedang bertarung dengan monster, dan di dalam pertarungannya terlihat si Amir yang diserang oleh monster. Ya, karena dia payah, Hyungsung menyuruhnya untuk menghindar. Amir pun akhirnya berhasil menghindar. Setelah itu, langsung aja nih, Hyungsung berlari ke arah monster ya, dan menebas si monster kura-kura tersebut. Tetapi karena ini kura-kura, tentu aja akan memiliki defense yang hebat, karena dia mempunyai cangkang yang tebal ya sob. Sehingga serangan Hyungsung tidak berhasil membuat si kura-kura ini terbunuh. Tebasan yang dilancarkan oleh si Hyungsung pun terus dilancarkan ke monster kura-kura ini. Dan sang archer juga tidak mau ketinggal diam, dan langsung aja menghunuskan busur panahnya ke arah musuh yang cukup tangguh ini. Tapi ya kalian bisa tebak sendiri, tetap aja nih belum bisa terbunuh. Dan tiba-tiba pun kura-kura ini langsung menyerang balik dan menyerang si Amir, karena si Amir sangat lambat. Ia pun tidak punya kesempatan untuk menghindar. Tapi seketika sebelum si Amir ini terkena serangan Hyungsung dengan sigapnya menahan serangan monster kura-kura tersebut. Wah, si Amir ini emang beban banget ya. Udah tahu lemah, mending turu aja dia di rumah daripada jadi beban. Saat menahan serangan kura-kura, Hyungsung langsung diberikan efek buff oleh tim party yang lain. Tak mau tinggal diam, Hyungsung langsung menyerang balik dan tepatnya mengenai si kura-kura. Dan si kura-kura tersebut pun langsung nih membalas serangan Hyungsung, tapi Hyungsung berhasil menghindar dari serangan si monster kura-kura yang jelek ini. Melihat adanya kesempatan, sang mage langsung menyerang kura-kura dengan lightning spear. Petir tersebut telak mengenai sang monster kura-kura. Dan tentu saja akhirnya si kura-kura ini mati juga. Sesaat setelah si kura-kura mati, terjadi obrolan antara ketiga tim party yang di chapter sebelumnya memiliki sebuah rencana jahat ke Hyungsung dan Amir. Mereka mulai berhati-hati nih karena melihat Hyungsung yang ternyata kuat. Tapi melihat kelakuan si beban Amir, mereka tetap yakin akan melanjutkan rencana jahatnya. Dasar NPC, sok keras juga diorang. Dah nanti juga pasti mereka akan kena karma tuh. Tunggu aja nanti. Hyungsung yang menahan kekuatannya merasa bermain party tidak buruk juga. Karena dengan ini dia bisa menghemat energinya dan melatih kontrol kekuatannya. Karena hal ini, stat strength Hyungsung mengalami peningkatan. Pertarungan pun selesai dan Amir menyerahkan item dari misi ini ke Hyungsung dan membagi sisa item yang lain secara merata. Karena Amir merupakan seorang merchant, item yang didapat bisa langsung dikonversikan menjadi sebuah gold. Dan Hyungsung pun mencatatkan 576.000 gold dari hasil berburunya. Mereka pun istirahat. Terjadilah diskusi tentang setelah ini mereka akan pergi kemana. Amir pun berkata bahwa pergi ke sisi kanan lebih aman karena bahkan banyak orang di sisi sana. Dan juga tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan pergi ke sisi kiri. Tapi si Archer menyarankan untuk pergi ke sisi kiri karena ia merasa sisi kiri lebih menyenangkan dan lebih menantang. Tapi kedua orang lain yang menyatakan kalau sepertinya lebih baik ke kanan dan berkata bahwa mereka akan mengikuti apapun yang Mas Amir katakan. Tapi si MC nekat kita yang satu ini merasa lebih seru untuk pergi ke kiri. Lah dia mah emang suka menantang maut.
udah pasti lebih milih yang susah, gak mungkin pilih yang gampang ya kan? Tapi karena si beban ini emang dasarnya polos dan goblok, dia pun langsung aja memutuskan bahwa mereka akan pergi ke kiri. Dan pada akhirnya, mereka pun pergi ke sisi kiri. Kemudian terlihat terjadi pertarungan melawan monster hiu. Dan hiu tersebut berhasil mereka taklukkan. Item pun didapatkan. Dan sekali lagi, item tersebut langsung dikonversi menjadi uang oleh si Amir. Wah, bisa kaya nih kayaknya kalau hunting bareng si Amir ini ya. Karena pertarungan yang sulit, Amir pun menyarankan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi Hyun Sung terlihat kesal, karena dia ini nggak suka istirahat kalau lagi berburu. Pengennya ya sat aja. Tapi akhirnya si Hyun Sung mengalah dan merasa mungkin kalau sebuah party yang normal memang seperti ini, yaitu sering istirahat. Di tengah-tengah istirahatnya, si Hyun Sung memperhatikan gerak-gerik ketiga teman partinya yang lain. Dari awal, dia udah sadar nih, kalau mereka bertiga emang sering bergosip, seperti sedang merencanakan sesuatu. Hyun Sung pun merasa kalau mereka mengincar item yang ia punya. Kalau memang mereka bertiga mau macam-macam dan mencuri item yang MC punya, gak main-main, pasti akan langsung ia bunuh. Hyun Sung pun sadar kalau si Amir gak termasuk dalam bagian mereka. Ya, perburuan pun berlanjut dan si Archer mengajukan diri untuk memancing monsternya agar datang ke arah party mereka. Hyun Sung yang tadi menaruh curiga kepada tiga orang ini memutuskan untuk melihat dulu untuk saat ini. Sambil melihat gerak-gerik mereka, tiba-tiba datanglah seekor monster hiu yang berhasil dipancing oleh si Archer. Amir pun langsung menggunakan skillnya ke arah hiu monster ini. Sebuah skill yang bisa memprovokasi targetnya agar menyerang ke arah pengguna skill. Si hiu pun langsung menyerang ke arah Amir dan ke arah Hyun Sung. Tapi tentu aja Hyun Sung langsung saja melakukan serangan ke hiu ini. Dan sang mage pun gak mau kalah. Ia juga langsung menyerang hiu dengan lightning bolt. Serangan kombinasi party pun terus dilancarkan. Hingga pada akhirnya sebuah lightning spear berhasil membunuh sang monster hiu berotot ini. Si Archer tiba-tiba seperti melihat sesuatu di arah yang lain. Tapi Hyun Sung dan Amir merasa di sana nggak ada apa-apa. Archer pun ngeles kalau dia memiliki penglihatan dan reaction speed yang baik. Jadi si Archer pun berkata, hanya dia yang dapat melihatnya. Si Hyun Sung sang MC kita satu ini merasa si Archer sedang halu. Karena si Hyun Sung ini memiliki reaction speed yang tinggi, dia buktinya nggak ngeliat apa-apa juga di sana. Dan pada akhirnya sepertinya si Hyun Sung makin kuat nih feelingnya. Kalau sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu dan berakting bahwa mereka melihat sesuatu di arah tersebut. Hyun Sung yang memang sudah curiga dan sadar bahwa mereka itu sedang berpura-pura. Ya maksudnya berpura-pura untuk memilih untuk melihat dan memperhatikan sejak dulu. Amir yang polos pun tetap merasa bahwa ia tidak melihat apa-apa di sana. Tapi karena emang dia ini emang bego ya, dan gak ketulungan juga begonya, malah ngajak meriksa ke tempat yang ditunjuk oleh si Archer tersebut. Mereka pun berakhir di sebuah jalan buntu dengan dinding besar yang berbentuk seperti sebuah pintu. Hyun Sung merasa bahwa mereka memang sedang memancing Amir, dan dia ke tempat ini untuk berencana membunuh mereka. Sang Archer menggunakan sebuah skill yang membuat dinding itu terbuka dan menciptakan sebuah pintu. Amir pun merasa takjub dan dia merasa bahwa ini merupakan sebuah dungeon yang tersembunyi. Hyun Sung hanya memasang ekspresi senyum kesel karena melihat kepolosan temannya yang satu ini. Mereka pun masuk ke dalam tempat tersebut. Mereka bertiga merasa bahwa rencana ini berhasil menipu si Amir dan Hyun Sung. Tapi Hyun Sung pun hanya memasang sebuah ekspresi senyum yang penuh arti. Mereka pun tiba di ruangan bos dungeon ini. Hyun Sung pun merasa ada yang janggal. Kok mereka bertiga ini nggak ngebunuh si Amir dan si Hyun Sung, malah lanjut hunting seperti biasa. Hyun Sung pun nampak bingung dan tidak tahu apa rencana sebenarnya dari mereka ini. Tapi sepertinya rencana mereka sebenarnya akan terungkap saat berada di ruang bos nanti. Bukannya kesel, malah Hyun Sung merasa bosan. Karena mereka ini kelamaan. Kalau emang mau bunuh, ya bunuh aja langsung. Karena menurut sang MC, mereka bertiga ini bisa jadi bahan latihan. Karena mereka nggak punya info soal bos ini, Amir pun meminta tolong untuk semuanya mengurus ini.
Dia bilang bahwa dia nggak bisa di garis depan. Ia berkata ke Hyunsung untuk berada di garis depan dan harus bertahan. Jika keadaan jadi sulit, nanti Amir akan membantu. Bantu apa anda si Amir ini? Gak sadar apa kalau dia ini emang beban ya? Dan pada akhirnya, mereka pun langsung masuk ke dalam ruang bos. Bos kali ini bernama Blade-Toothed Liquation, yaitu seekor monster hiu yang berbentuk aneh, dengan gigi yang besar dan tajam, lalu memiliki tangan yang berjumlah 4. Ini merupakan pertama kalinya Hyunsung lihat bos dari Dongyeon tersembunyi. Jadi, Hyunsung berpikir mungkin mereka bertiga berencana menyerangnya saat lengah setelah melawan bos. Dan pertarungan pun dimulai. Efek pedang pun berjalan. Serangan demi serangan dilancarkan ke arah bos Dongyeon ini. Mereka takjub dengan kemampuan si Hyunsung. Si Amir pun tidak tinggal diam dan ikut membantu menyerang bos ini. Saat si bos mengarah ke Amir, Hyunsung langsung melakukan serangan kritikal yang membuat sang monster terdiam kesakitan. Lalu yang lainnya secara bersamaan langsung menyerang si bos. Monster ini pun terkena debuff yang membuat damage dan yang diterimanya akan bertambah sebesar 10%. Pertarungan pun berlanjut. Hyunsung dengan gagahnya dan cepat melakukan serangan bertubi-tubi ke bos monster ini. Sang bos pun membalas serangan Hyunsung dan serangan ini pun telak mengenainya, membuat ia tersungkur jatuh ke tanah. Dan Amir menginstruksikan ke party yang lain untuk pakai semua skillnya karena melihat Hyunsung dalam bahaya. Ya, rencana jahat mereka pun dimulai. Sang healer berpura-pura bahwa ia nggak bisa melakukan heal karena MP-nya tidak cukup. Dan sang mage berpura-pura tidak bisa mengontrol serangannya dan melakukan skill lightning bolt yang mengenai Hyunsung juga. Si Hyunsung yakin bahwa itu disengaja dan merasa bahwa rencana mereka sudah dimulai. Hyunsung pun terkena serangan gigitan sang monster. Tetapi Hyunsung berhasil lepas dari gigitan itu dan Hyunsung langsung melakukan serangan balik. Serangan tersebut mengenai titik vitalnya. Sang Blade-Toothed Liquation pun terkena efek Fine selama 5 detik. Hyunsung langsung saja meminum potion untuk memulihkan nyawanya. Mereka bertiga terkejut heran bagaimana dia bisa melakukan itu. Haha. Ekspresi dan tanggapan template sekumpulan NPC yang sok keras. Hyunsung merasa mereka akan membunuhnya dengan memanfaatkan kebetulan. Dan mereka ini tahu pola serangan si bos. Mereka bertiga pun bingung harus bagaimana. Si Archer menyatakan untuk pakai lightning bolt lagi, tapi kali ini incarlah dengan benar. Sang mage pun langsung saja melakukan serangan lightning bolt ke arah bos dan Hyunsung. Tetapi karena hebatnya MC kita yang satu ini, Hyunsung berhasil menghindari serangan itu. Lagi-lagi, mereka bertiga terkejut melihat Hyunsung berhasil menghindar serangan itu. Sang healer pun gak mau tinggal diam dan langsung menyerang ke arahnya juga. Tapi sekali lagi, karena kehebatannya, ia berhasil menghindarinya. Padahal sebelumnya tadi, si healer bilang kalau MP-nya lemah, tapi kok bisa melakukan serangan. Serangan yang berhasil Hyunsung hindari mengenai sang bos. Mereka bertiga kesal karena rencananya tidak berhasil. Si Amir lagi-lagi nggak menyadari kelakuan 3 player ini. Malahan si Amir ini memuji karena telah melakukan kombinasi serangan yang hebat dan membuat sang bos terkalahkan. Amir pun langsung memuji mereka bertiga. Dan Hyunsung pun ikut memuji mereka bertiga, walaupun sebenarnya itu hanya sebuah kepura-puraan aja. Pada akhirnya mereka bertiga dengan muka kesal merasa apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hati mereka pun berkata mungkin ya, ini gue yang ngejebak mereka, apa gue yang dijebak ini kan? Gitu mungkin ya yang ada di pikiran sang Archer. Dan tentu aja rencana mereka ini untuk membunuh si Hyunsung dan Amir nggak berhasil. Dongyeon rahasia pun selesai dan mereka dipindahkan ke kota Venea. Hyunsung pun memasang wajah puas karena berhasil menggagalkan rencana mereka yang busuk. Sok keras sih jadi karakter sampingan aja mau sok-sokan berencana membunuh si karakter utama. Ada-ada aja emang. Cerita diawali di sebuah tempat seperti danau. Danau itu adalah dungeon yang sudah mereka taklukkan di cerita sebelumnya. Mereka sedang berkumpul di pintu danau itu. Amir merasa lega karena bisa menyelesaikan misi itu.
Ia berkata bahwa semua itu berhasil karena Hyun Sung dan ketiga orang lainnya. Dia pun merasa berterima kasih dan akan memberikan semua item serta gold yang didapatkan setelah mengalahkan sang bos. Hyun Sung menanyakan apakah kau tidak masalah dengan itu, karena itu sama aja, kok Amir nggak ada mendapat apa-apa. Si Amir pun akhirnya merasa bahwa dia sudah puas dengan hasil sebelumnya. Dan kebetulan drop item dari bos hanya ada 4. Drop item dari bos itu ada armor, pedang, sarung tangan, dan sebuah buku skill. Si Archer memilih armor. Lalu Mage mengambil pedang. Healer mengambil sebuah sarung tangan. Dan Hyun Sung mendapatkan sebuah buku skill. Buku skill itu berisi sebuah skill bernama Shock Torpedo yang berada dalam rank rare. Skill itu adalah skill yang akan mengeluarkan hiu sang Raja Lautan saat digunakan. Hyun Sung pun merasa magic ini tampak terlalu kuat kalau dilihat dari konsumsi cooldownnya yang lama dan MP yang banyak saat digunakan. Tapi karena ia memiliki skill Dragon Language, Hyun Sung pun bisa mengabaikan cooldownnya dan memakan skill ini sampai gila. Wah, gila juga emang MC kita yang satu ini ya, Subbreaker. Amir dan Hyun Sung sedang berjabat tangan. Si Amir menanyakan apakah boleh ia mengirim sebuah permintaan pertemanan kepada Hyun Sung. Hyun Sung dengan senang hati menerima permintaan pertemanan itu. Dia merasa cukup bagus sudah punya 2 teman di dalam daftar temannya. Bagus dari mana? Teman cuma 2 itu tandanya itu dia nggak punya teman ya nggak? Yang bagus itu kalau temannya ada banyak ya nggak? Masa teman cuma 2? Kuno sekali. Tapi di dunia yang sekarang nggak perlu juga ya teman banyak, tapi kerjanya datang cuma saat dia butuh aja ya, Subbreaker. Contohnya nih, kayak biasa, minjem uang lalu pas ditagih malah hilang. Wah, malah curhat nih Bang D. Sorry ya, Subbreaker. Sekarang mah lebih baik punya teman sedikit, tapi teman yang ada saat kita senang ataupun susah. Oke lah, kita lanjut lagi ceritanya ya. Si 3 sekawan itu langsung pergi aja meninggalkan Hyun Sung dan Amir. Amir mengajak Hyun Sung ke Venea bersama. Kalau Hyun Sung mau ke Venea juga, tapi Hyun Sung menolak ajakan itu. Hyun Sung mengatakan bahwa ia ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah. Amir merasa puas dan senang karena sudah pergi berpetualang bersama Hyun Sung. Ia merasa tidak banyak player seperti MC kita ini. Amir langsung pergi kembali ke Venea. Shin pun berpindah ke 3 sekawan yang sedang kesal karena rencana mereka gagal total, bos. Mereka sedang berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi di pertarungan melawan bos. Si Archer merasa bahwa yang dilakukan Hyun Sung itu hanyalah sebuah kebetulan aja. Mustahil melakukan itu banyak dengan kontrol saja tanpa skill. Dan si Mage berpikir sepertinya mereka harus menjarah si Merchant terlebih dahulu. Karena ia merasa si Amir sangat lemah dan mudah banget untuk diserang. Ya memang gak ada pilihan. Mereka harus membunuh mangsa yang memang sudah mereka incar dari awal. Lagi pula, si Merchant itu cukup terkenal, pasti akan mendapat keuntungan yang banyak kalau membunuhnya. Ketika mereka bertiga sudah yakin akan menuju ke arah Amir dan membunuhnya, tiba-tiba terdengar suara di belakang mereka yang mengatakan tentang mereka yang berkhianat tidak akan pernah berpikir dikhianati. Lalu seketika mereka bertiga lenyap terbunuh begitu aja. Ya, kita udah tahulah siapa pelakunya. Sudah pasti sang MC jagoan kita yang memang sudah dari awal mengincar hal ini. Sebenarnya Hyun Sung ingin mendengar jawaban mereka tentang bagaimana rasanya dikhianati. Tapi belum sempat dijawab, udah mati duluan 3 orang ini ya. Karena melakukan pembunuhan antar player
karma poin yang dimiliki Hyun Sung meningkat. Tapi si Hyun Sung ya santai aja, karena dia nggak perlu ke kuil untuk menghilangkan karma poinnya ini. Tapi karena kelakuan Hyun Sung yang sering membunuh player lain ini, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah skill yang membuat ia dapat menghilangkan karmanya dengan menukarnya menggunakan DP poin yang dimilikinya. Hyun Sung berkata bahwa dia sangat menyukai ini. Si tiga sekawan ini hidup kembali dan kembali lagi di tempat mereka mati, itu setelah 5 hari di dalam game. Ternyata mereka bertiga ini bingung kenapa bisa mati. Dan si Magi yakin kalau ini bukan perbuatan Hyun Sung, karena nggak mungkin Hyun Sung memiliki kemampuan sehebat itu. Kalau memang punya, kenapa nggak digunain waktu melawan bos tadi? Si Archer juga mengiyakan, karena mana mungkin ada seseorang player di bawah level 100 memiliki kemampuan seperti ini. Haha, kocak bener ente para Archer. Ini Hyun Sung bos yang melawan kemustahilan nih. Kalau bahasa kitanya yang biasa kita dengarnya, Hyun Sung nih bos, senggol dong. Mereka yakin bahwa yang melakukan itu adalah rekan dari Hyun Sung. Tapi mereka bertiga ini nggak kapok emang ya. Mereka tetap ingin membunuh si Amir. Tiba-tiba mereka mendengar lagi suara seseorang di belakang mereka. Dan seketika lagi mereka langsung terbunuh begitu saja. Ya, lagi-lagi ini adalah kelakuan si Hyun Sung MC kita yang terhebat. Karena melakukan PK, Hyun Sung tentu saja langsung mendapatkan karma poin. Dan karena skill sebelumnya yang ia dapat, ia bisa langsung menghilangkan karma poinnya dengan menukarkan DP poinnya. Hyun Sung memasang muka jahatnya. Dia merasa kecanduan dengan hal ini. Tapi ia merasa ini tidak boleh juga membunuh orang yang tidak bersalah. Halah, malah kecanduan MC kita ini. Scene pun berpindah ke tempat kerja temannya Hyun Sung, yaitu Jae-hwan. Ia sedang menatap sebuah layar kotak yang tepat berada di depannya. Jae-hwan sedang melihat channel YouTube yang mereka buat dengan nama nickname Aksura. Saat ini channel originalnya hanya memiliki 1 subscriber dan belum memiliki video apapun. Jae-hwan merasa ini sudah waktunya dia mengupload video dari temannya, yaitu Hyun Sung. Video itu pun langsung diupload dan Jae-hwan merasa kalau video ini nggak perlu dipromosikan karena pastinya videonya akan terkenal dengan sendirinya. Kembali ke Hyun Sung, ia terlihat baru saja bangun dan keluar dari kapsul game Idea. Adiknya tiba-tiba berteriak memanggil Hyun Sung dan menyuruhnya untuk segera keluar. Hyun Sung yang panik langsung cepat-cepat pergi menghampiri sang adik karena dia khawatir takut terjadi sesuatu dengan adiknya itu. Si adik yang kocak ini teriak-teriak cuma karena mau nunjukin video yang dia tonton. Si Hyun Sung tentu aja kesel banget karena dia kira ada sesuatu yang gawat yang terjadi pada adiknya. Ternyata dia hanya memperlihatkan Hyun Sung ke video YouTube dirinya yang diupload oleh si Jae-hwan dengan nama Asura. Seuna merasa takjub dan memuji player yang ada di video itu. Dia merasa orang itu sangatlah hebat. Sontak secara spontan, Hyun Sung malah berterima kasih kepada adiknya. Adiknya pun heran, kenapa Hyun Sung berterima kasih? Hyun Sung ngeles menjelaskan bahwa dia berterima kasih karena Seuna menonton video dari temannya. Hyun Sung berkata bahwa itu video temannya si Jae-hwan yang sebelumnya sudah diceritakan ke Seuna. Jadi kakak, apakah kau mengenal Asura? Kata Seuna ke kakaknya. Lalu kakaknya pun menjawab, ya tentu saja, karena Asura itu temannya Jae-hwan, jadi ya udah pasti aku juga mengenalnya, kata si Hyun Sung. Seuna merasa kagum dan meminta kepada kakaknya itu untuk menyampaikan permintaannya ke Asura. Permintaannya adalah untuk menanyakan apakah Asura mau bergabung dengan guildnya.
Seona pun menjelaskan bahwa guildnya merupakan sebuah guild yang cukup elit. Hyunsung yang sebenarnya si Asura itu merasa kalau mungkin itu hal yang bagus untuk bergabung dengan guild seperti itu. Dia pun berjanji kepada adiknya untuk menanyakannya ke Asura. Seona merasa penasaran apa sebenarnya rank yang dimiliki oleh Asura. Lagi-lagi Hyunsung pun berbohong dan mengatakan kalau rank dari Asura hanya legendary. Padahal rank sebenarnya itu adalah God. Tapi Hyunsung mengatakan untuk Seona merahasiakan hal ini, bahkan kepada guildmasternya. Hyunsung langsung menggendong adiknya yang ingin login ke Gapsul Game Idea. Tapi saat menggendong adiknya, ia merasa kaki adiknya sedikit lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Seona ke kakaknya. Agar kakaknya tidak curiga, Seona pun mengalihkan pembicaraan bahwa ia marah karena menyinggung tentang berat badannya. Dan mengatakan bahwa dia tidak boleh mengatakan atau menanyakan hal itu kepada seorang wanita. Dan meledek kakaknya yang gak bisa mengerti wanita karena dia jomblo. Hyunsung meninggalkan kamar adiknya dan saat itu ia mendapatkan sebuah panggilan dari temannya yaitu si Jaehwan. Jaehwan menanyakan apakah Hyunsung sudah menonton videonya. Hyunsung pun menjawab bahwa ia sudah menontonnya. Padahal Jaehwan mengira kalau ia akan menonton video itu setelah seminggu di-upload. Hyunsung memang berencana untuk menonton video itu nanti. Tapi karena Hyuna yang memberitahunya, jadi dia sudah menonton lebih cepat dari yang direncanakan. Hyunsung akhirnya pun membuka PC-nya dan mencari video di channel YouTube. Dan anehnya, video yang baru diupload itu tiba-tiba sudah memiliki penonton sebanyak 30 jutaan dan subscriber sebanyak 1,7 juta. Hyunsung pun heran sebenarnya apa yang sedang terjadi. Cerita berlanjut dan scene pun berpindah di game Idea yang di dalamnya terlihat seorang perempuan seperti sedang bertarung dengan sesuatu. Ya, itu adalah si Hyun yang terlihat sedang bertarung dengan seekor monster beruang besar. Dengan lincahnya, Hyun menyerang beruang itu dengan satset dan menggunakan skill petir berwarna kuning. Hyun pun berhasil mengalahkan monster beruang besar itu. Tapi Hyun merasa dibanding dengan Hyunsung, dia masih kurang dan masih harus berlatih lebih keras lagi. Hyun pun berharap suatu hari bisa bertemu dengan si Hyunsung karena dia harus memberikan item milik Hyunsung yang tidak diambilnya saat melakukan party bersama saat tempo lalu. Sebuah patung besar terlihat berada di tengah-tengah sebuah kota. Tempat itu adalah alun-alun desa Rehae. Hyun yang sedang berjalan di alun-alun itu mendengar banyak player lain sedang membicarakan video YouTube dari player Asura. Mereka semua merasa Asura itu sangat keren. Hyun pun penasaran karena belum lihat video itu dan ia pun langsung mengecek video apa yang sedang mereka bicarakan itu. Hyun langsung melihat videonya melalui jendela window yang ada di dalam game. Saat melihat video itu, Hyun sadar dan tahu kalau Asura adalah Hyunsung. Hyun tahu kalau latar dari video itu berada di kota Venea. Dengan cepat, ia langsung saja pergi menuju kota Venea dan berharap bisa bertemu Hyunsung di kota itu. Scene pun berpindah di sebuah gedung besar yang merupakan markas dari Hero Guild. Guild tempat adiknya Hyunsung bergabung. Sang Guildmaster sedang duduk di kursi dan menatap jendela window, yang ternyata menampilkan video Asura yang sedang terkenal dan membuat heboh baru-baru ini. Ia tidak menyangka akan jadi seperti ini. Datang Hyuna yang mengagetkan. Hyuna ingin menanyakan apakah Yuninya itu sudah melihat video Asura. Karena sudah ditonton hampir 70 jutaan, sudah pasti Yuninya itu sudah menonton videonya juga. Hyuna berkata kalau Asura itu adalah kenalan dari kakaknya.
Karena itu, ia meminta kakaknya untuk bertanya ke Asura. Apakah Asura ingin bergabung dengan guildnya? Dan dengan sombong, dia mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang hebat, bukan? Ketua guild sontak langsung berdiri dan berkata bahwa hal itu memang sesuatu yang hebat. Tapi ia ingin Hyuna menolongnya untuk meminta kakaknya menyampaikan sebuah pesan. Dan pesan itu adalah bahwa kalau ia adalah orang yang Asura temui waktu di Lycan Cave. Walaupun dia tidak mau bergabung, setidaknya ia berharap bisa menambahkannya sebagai teman. Hyuna pun kaget karena Winnie-nya itu ternyata sudah pernah hunting bersama Asura. Hyuna berjanji akan menyampaikan pesan itu kepada kakaknya. Dan cerita pun berpindah ke dunia nyata. Berlatar di sebuah apartemen tempat Hyuna dan Hyunsung tinggal. Hyunsung terlihat baru pulang dari pergi. Hyuna yang sudah menunggu kakaknya pulang. Hyuna langsung menghampirinya dan langsung menanyakan tentang apakah kakaknya sudah berkontak dengan si Asura tersebut. Tapi Hyunsung mengatakan kalau dia belum sempat menghubungi Asura karena Asura cukup sibuk. Hyuna langsung saja menyampaikan pesan yang dititipkan oleh ketua guildnya. Mendengar pesan itu, Hyunsung pun kaget. Dia pun merasa itu bukan sebuah kebohongan. Hyuna menjelaskan bahwa Rin ingin bertemu Hyunsung untuk memberikan item yang mereka dapatkan saat hunting bersama dahulu. Ya, Hyunsung sadar ternyata Rin yang dimaksud oleh adiknya adalah Rina yang dulu hunting bersamanya di Lycan. Hyuna meminta untuk dia juga ikut saat Asura nanti mau bertemu dengan Rin. Tapi karena Hyunsung sadar kalau sudah pasti Rin tahu kalau Hyunsung ini adalah Asura. Karena waktu itu Rin tahu nickname Hyunsung saat bertarung bersamanya. Kalau sampai nanti jadi bertemu berempat, dia akan ketahuan oleh adiknya kalau Asura itu adalah kakaknya. Hyunsung yang sudah tahu resiko itu memberikan jawaban bahwa nanti akan dia sampaikan, tapi ya jangan terlalu berharap. Ya udah, pasti pertemuan itu nggak akan berlangsung. Karena kalau terjadi ya percuma dia merahasiakan Asura kepada adiknya itu. Cerita pun kembali ke dalam Aidea. Tepatnya berada di sebuah kekaisaran yang besar bernama Karin. Terlihat sang kaisar sedang menerima laporan anak buahnya tentang sebuah persiapan kompetisi yang sudah dimulai. Kompetisi itu akan dimulai dalam waktu sebulan lagi. Sang kaisar berkata bahwa itu berjalan sesuai yang ia inginkan. Kompetisi akan dilakukan dengan memisahkan kompetisi untuk penduduk dan untuk petualang. Lalu akan dibagi dalam 4 kategori berdasarkan kekuatan para kontestan. Berpindah lagi ke area kota Venea di bagian timur. Banyak petualang yang terlihat cemas dan takut karena melihat sesuatu yang datang. Mereka merasa harus lari karena tidak akan menang melawan itu. Yang mereka takutkan itu adalah sesuatu, yaitu monster yang terlihat ganas dan kuat. Belum sempat mereka lari, mereka langsung diserang oleh para monster itu. Dan jelas saja, para petualang yang diserang kalah dan mati melawan monster-monster tersebut. Para monster pun berkata bahwa mereka akan mengikuti perintah monsternya dan membunuh Thanatos Descendant yang sebenarnya itu adalah Hyunsung. Kita kembali ke MC kita yang jago banget nih. Hyunsung sedang memperhatikan layar windownya yang di sana ada informasi bahwa reputasinya sudah mencapai tingkat 100. Karena dia merasa apostel dari Thanatos itu gila, dia pasti akan memberikan pertanyaan aneh seperti di misi sebelumnya. Jadi Hyunsung merasa harus pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan informasi mengenai Dewa Thanatos ini. Hyunsung pun pergi ke sebuah tempat bernama Pantheon, yang dimana hanya player dengan reputasi 100 yang bisa masuk ke tempat ini. Dan karena Hyunsung sudah mencapai angka itu, dengan penuh senyuman dia akan masuk ke dalam tempat itu dan mencari informasi tentang sang dewa kematian dan tidur, yaitu Thanatos. Oke lah, kelihatannya kopi dan rokok ini udah mulai habis ya Subbreaker.
Udah saatnya kita berpisah sebentar, biar kita bisa istirahat dulu. Dan besok bakal kita lanjutin lagi ya, cerita tentang MC kita yang jagoan ini. Jadi stay tune terus di channel Kaum Review. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan sampai jumpa lagi.